Haleluya. 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 Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, sehubungan dengan virus COVID-19 yang menyebar di mana-mana, di hampir 100 negara lebih, termasuk juga di Indonesia, saya ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran. Saya ingin men-share COVID-19 ini dari perspektif rohani, bukan dari saintis ataupun dari ilmu kesehatan. Jadi ini melulu adalah secara rohani. Saya ingin mulaikan dulu dengan satu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa dalam segala perkara Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi di dalam segala sesuatu ada tangan Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik, COVID-19 ini sudah menyebar di mana-mana. Lalu sangat ketakutannya, kepanikannya membuat orang takut di mana-mana. Orang takut mati. Saudara-saudara, selama 2 minggu terakhir medsos di Indonesia, berita-berita mengenai kehebatan, quote-unquote, kehebatan COVID-19 ini begitu dahsyat. Berita tentang kematian, berita atau video tentang orang yang tiba-tiba pingsan di tengah jalan, berita tentang kematian yang ganas, membuat orang ketakutan. Saudara-saudara, sebenarnya di China sendiri tingkat kematian virus COVID-19 ini hanya rata-rata 3%. Di negara lain betul ada yang lebih tinggi dari itu. Tetapi secara umum virus COVID-19 ini tingkat kematiannya masih ada di bawah SARS dan lain-lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya menyinggung sedikit saja mengenai kesehatan. Yang penting kita hidup sehat, kita makan yang cukup, kita istirahat yang cukup, kita makan vitamin yang cukup. Sekarang tambah lagi berjemur matahari. Yang penting antibodi kita cukup kuat, kita bisa melawan COVID-19 ini. Nah, yang kebanyakan mereka yang meninggal adalah mereka yang sudah mempunyai penyakit bawaan. Misalnya penyakit paru-paru, penyakit diabetes, dan lain-lain. Itu yang mereka yang rentan terhadap kematian, terhadap virus COVID-19 ini. Atau mereka yang sudah berumur 60 atau 70 tahun ke atas, karena antibodi mereka memang sudah lemah. Namun berita baiknya, ada juga dokter yang sudah berumur 80 tahun ke atas sembuh. Orang tua yang sudah berumur 90 tahun ke atas sembuh juga. Ini berita baiknya. Nah, saudara-saudara sekalian, selama 2 minggu ini sebaran informasi-informasi yang membuat ketakutan. Saudara tahu, di belakangnya adalah pekerjaan iblis. Iblis mau menyebarkan ketakutan, bahkan terhadap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, menjadi takut. Mereka lupa akan firman Tuhan. Pada Yesus yang berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Asal kita melakukan hal-hal yang terbaik, memproteksi secara kesehatan tubuh kita, lalu kita ikut anjuran untuk social distancing, tidak berdekatan dengan orang-orang, tidak bikin kerumunan, ya, tidak berkumpul-kumpul ramai-ramai. Seharusnya kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan bahwa 1, karena penyebaran ketakutan ini membuat orang itu tidak memiliki damai sejahtera. Orang sebenarnya takut, tidak bisa tidur. Bahkan orang sehat sekalipun, kalau dibombardir terus dengan berita-berita ketakutan, maka alam bawah sadar dia akan terbawa dengan rasa takut ini. Ini yang diinginkan oleh si iblis, membuat orang-orang percaya menjadi takut. Mereka lupa akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus menawarkan
damai sejahtera dan sukacita. Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jangan lupa, kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sukacita. Haleluya. Jadi, jangan takut, percaya saja. Kedua, karena virus COVID-19 ini membuat di dalam sejarah, mungkin di dalam sejarah baru terjadi kebaktian minggu ditiadakan di mana-mana di seluruh dunia. Saya tidak tahu apakah ini sejarah baru pertama atau dulu pernah ada. Tapi yang saya tahu baru sejarah sekarang kebaktian minggu libur. Lalu orang-orang mulai mengadakan kebaktian online, kebaktian live streaming. Kenapa, saudara? Banyak kontroversial, pro dan kontra mengenai ibadah online ini. Ada yang pro kepada pemerintah bahwa wah, kita mesti mendukung program pemerintah karena firman Tuhan bilang gereja harus taat kepada pemerintah. Yang kontra berkata, kita orang beriman, kita tidak takut. Saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan ini, boleh atau tidak. Itu sudah banyak dibicarakan. Yang ingin saya sampaikan adalah, saudara-saudara, karena kebaktian online ini atau karena libur online ini, quote unquote memaksa gereja-gereja untuk mengadakan kebaktian online, live streaming. Gereja-gereja yang tadinya wah besar, mereka kebaktian bersama-sama, sekarang mereka mengadakan kebaktian online. Ini memaksa gereja untuk mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi untuk mengadakan kebaktian online. Nah, saudara-saudara sekalian, bukankah tangan Tuhan sedang bekerja? Sementara iblis menyebarkan ketakutan, sementara iblis berpikir bahwa dia bisa meliburkan kebaktian, padahal di dalam Tuhan sedang bekerja untuk mengadakan kebaikan. Saudara-saudara, kebaktian atau ibadah online adalah suatu keniscayaan. Karena kenapa, saudara-saudara? Kita harus berpikir, mungkin di suatu waktu kemudian kita tidak bisa lagi memiliki kemewahan yang kita ada sekarang ini, berbakti bersama-sama di gereja dalam gedung-gedung yang megah. Siapa tahu satu waktu kita tidak bisa berkumpul lagi bersama-sama, tetapi teknologi sudah memberikan kepada kita sarana untuk berbakti secara online. Itu yang sedang terjadi di Iran dan di Timur Tengah. Mereka berbakti dari rumah masing-masing melalui TV satelit. Itu yang disebut the church without wall, gereja tanpa gedung, gereja tanpa dinding. Saudara-saudara, teknologi adalah Tuhan sediakan untuk anak Tuhan. Jadi sebelum dipakai oleh iblis nanti untuk mengontrol dunia, mari kita pakai teknologi untuk menyebarkan Injil. Karena Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Bagaimana kita pergi ke seluruh dunia kalau ada di pelosok-pelosok? Zaman sekarang, asal saja ada handphone, asal saja ada sinyal internet, maka orang bisa menonton secara langsung di mana-mana melalui sosmed. Jadi, sebelum teknologi dipakai antikristus untuk mengontrol dunia, mari kita pakai untuk memberitakan Injil, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Live streaming. Belajar kita sekarang untuk mengadakan live streaming. Bangun live streaming kita sendiri, supaya nanti suatu waktu kita sudah siap kalau kondisi tidak memungkinkan untuk berbakti bersama-sama. Ini nomor 2. Nomor 3, saudara-saudara, COVID-19 ada namanya, virus.
Virus itu adalah organisme hidup. Jadi dia bisa bergerak, dia bisa menulari manusia, dia bisa menyerang manusia. Nah, saudara, berarti kalau organisme hidup, dia bisa diperintah oleh manusia. Tidak seperti misalnya buku, meja, lemari, benda-benda mati ini. Ya. Kalau benda hidup, yang bisa berkembang biak, dia bisa diperintah manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, virus COVID-19 ini bisa kita patahkan, kita perintahkan, kita kutuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mendeklarasikan kemenangan kita atas kuasa virus COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita berdoa supaya darah Yesus membungkus kita, membungkus keluarga kita. Lalu, karena kita sudah ada di dalam perlindungan Tuhan, kita sudah ada dalam bungkus darah Yesus, maka salib Kristus sudah menghancurkan kuasa dosa. Salib Kristus sudah menghancurkan segala sakit penyakit. Sebab firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Sebab itu saudara-saudara, mari dengan penuh keberanian kita hancurkan, kita doakan, kita hancurkan, kita musnahkan kuasa COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya dia mati, supaya dia tidak bisa berkembang, supaya dia tidak bisa menyebar, supaya dia tidak bisa mengadakan ketakutan buat manusia. Kita lawan, kita serang balik dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan takut. Tuhan Yesus sudah menang, dan kita juga menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar inilah menjadi doa kita. Ini menjadi peperangan rohani kita. Karena kita berperang bukan melawan pemerintah-pemerintah di dunia, tapi kita berperang melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang sedang terjadi sekarang ini. Peperangan rohani sedang terjadi. Harus menang. Dalam nama Yesus, kita harus menang. Karena kuasa Yesus lebih dari segala-galanya. Kuasa Yesus lebih hebat dari kuasa COVID-19. Jangan pernah takut. Percaya saja. Jangan takut. Percaya saja. Kita pasti menang oleh kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.